Kali ini kami akan mengangkat topik undang-undang P2SK ya, pengembangan dan penguatan sektor keuangan P2SK. Ini sebetulnya adalah amandemen ya. Amandemen berarti ada yang membatalkan beberapa pasal dan ayat sebelumnya atau menyisipkan dan menambahi. Tapi untuk kali ini kayaknya lebih banyak menambahinya. Mudah-mudahan para pemirsa bisa mencermati, bisa memanfaatkan apa saja pandangan-pandangan para ekonom ini, dan kami semua bersama selalu punya komitmen ya, ekonom bisa saja salah dalam analisanya, antar kami pun tidak sependapat, tetapi satu hal yang pasti, ekonom tidak boleh berbohong. Mas Alwalil, karena ini tadi sudah sangat jelas semua ya dari teman-teman, saya juga udah menyimak terakhir sama dari Prof. Dailisa tadi sudah lengkap, tapi saya hanya ingin sedikit menyoroti mengenai sebenarnya gini Mas Alwalil, dalam apa pekerjaan DPR RI ini membuat Undang-Undang P2SK ini dari Maret sampai Juni itu yang saya tahu itu sangat masif ya waktu yang dipakai gitu. Artinya saya tidak melihat uji publik yang cukup intens terhadap terhadap publik gitu kan. Nah, seharusnya karena ini adalah sektor keuangan menjadi jantung perekonomian nasional, itu tidak bisa secepat kilat itu, Mas, karena ini adalah undang-undang yang sangat krusial untuk kebaikan negara, suatu bangsa dan negara gitu kan. Nah, terus yang kedua, Mas Awalil, kalau ini undang-undang itu tidak hati-hati, maka ini adalah berpotensi membuat apa istilahnya pemberian kekebalan hukum mutlak gitu dalam Undang-Undang P2SK ini bagi investor instrumen apa yang orang-orang bisa menciptakan beberapa celah moral hazard gitu ya terhadap Patriot Bond, terhadap Merah Putih Bond gitu kan. Ini sangat signifikan sebenarnya celah moral hazardnya Mas Awalil. Nah, ketika negara itu menjamin pembeli instrumen itu bebas, misalnya dari tuntutan pidana umum dan khusus termasuk corruption, money laundering, atau juga penyelundupan, maka tentunya instrumen ini berisiko beralih fungsi menjadi money laundering yang money laundering hak malah gitu ya, sangat luar biasa. Saya kira ini kemarin Mas Wija sudah menjelaskan secara komprehensif gitu ya. Ini juga saya lihat ada suatu benturan Mas Awalil, bagaimana tugas dari para penegak hukum di sini ya Mas Awalil. Jadi yang saya tahu misalnya bagaimana nanti ke depan tugas KPK gitu ya. Jadi kekhawatiran ini sebenarnya di pasal 50A Undang-Undang P2SK ini bagaimana pengaturan dari sektor keuangan gitu ya. Dan juga memang tengah menjadi perdebatan panas di kalangan kita sekarang ini dan termasuk juga ahli hukum. Kenapa? Karena pasal ini Mas Awalil itu dinilai memberikan imunitas yang luar biasa dan juga adalah berpotensi melumpuhkan fungsi penegakan hukum tata kelola keuangan nasional. Nah, memang secara spesifik Mas, pasal 50 ini, pasal 50A ini Bapak Ibu itu memberikan mandat kepada BPI Danantara gitu ya untuk menerbitkan instrumen surat utang khusus gitu. Seperti misalnya tadi yang sudah saya sebutkan Patriot Bond dan Merah Putih Bond. Tentunya ini demi menghimpun dana segar di luar APBN secara konvensional. Nah, intinya sekarang negara ini sebenarnya adalah mulai kekeringan likuiditas. Jadi ini sebenarnya adalah suatu aturan yang hemat saya kalau ini tidak hati-hati akan membuat kehancuran sebuah negara. Dan juga kalau tidak hati-hati di sini, karena saya lihat apa namanya klausul dalam ayat 5 dan 6 di sini gitu ya, pasal tersebut di Undang-Undang P2SK itu justru menciptakan tembok hukum tebal yang tentunya akan memicu benturan frontal dengan tugas pokok KPK, Kejaksaan, dan juga PPATK.
Jadi intinya tugas utama PPATK itu kan adalah mengendus transaksi yang mencurigakan melalui rezim anti money laundering misalnya, dan prinsip apa yang disebut dengan know your customer gitu ya dalam pasal 50A itu. Jadi itu adalah mereduksi bagaimana PPATK itu mempunyai suatu taring ya. Nah, dana dari sedo ekonomi dan sebagainya misalnya dari judol, penyelundupan, hasil corruption yang belum terendus, maka ini bisa langsung masuk ke pasar primer surat utang khusus ini tanpa kewajiban mengungkap usul-usul asal-usul modal dari bagaimana diperoleh gitu. Jadi beneficial ownership-nya itu sangat rancu. Nah, tentunya ketika data transaksi pembelian itu dijamin atau dikunci secara rapat-rapat dan dilindungi undang-undang, maka PPATK ini kehilangan basis data utamanya, Mas Awalil, untuk melakukan bagaimana pelacakan aset itu bisa terdetek. Nah, yang kedua, kejaksaan itu bertindak sebagai penyidik tindak pidana, Mas. Kalau hemat saya, khusus tentunya kalau tidak hanya tindak pidana khusus, sekaligus ini juga tentunya harusnya pemegang kendali penuntutan. Nah, tapi di dalam pasal 50A ini memotong kewenangan ini melalui aturan bahwa eh, data transaksi pembelian surat utang khusus ini secara eksplisit itu dinyatakan tidak dapat dijadikan dasar pengenaan pajak maupun apa namanya termasuk juga alat bukti yang ada di pengadilan nanti, Mas. Nah, namun hemat saya yang saya pelajari, Mas, walaupun saya sedikit mempelajari, saya kaitkan antara hukum ekonomi seperti apa. Jika jaksa ini nanti menentukan ada aliran dana suap misalnya yang kemudian buru-buru dikonversikan menjadi Patriot Bond, maka jaksa itu akan menghadapi jalan buntu secara legalitas. Kenapa? Karena alat bukti tersebut tidak sah gitu demi hukum. Jadi ini sangat membingungkan semua. Nah, sekarang saya bertanya lagi, fokus KPK, Mas. Fokus KPK ini sebenarnya kan bukan sekedar memenjarakan koruptor, melainkan di sini optimalisasi pengembalian kerugian negara. Nah, artinya ada aset recovery. Di dalam pasal 50A itu adalah berpotensi menjadi safe haven malah secara domestik secara domestik legal gitu, Mas. Nah, intinya apa? Ayat 5 itu, Mas, menyebutkan bahwa negara itu menjamin dan melindungi pembelian instrumen ini dari penuntutan pidana umum, termasuk juga corruption, pidana khusus gitu, maupun juga gugatan perdata. Nah, artinya nanti koruptor itu mendapatkan celah hukum yang sah untuk mencuci uang mereka. Nah, cukup dengan membeli obligasi khusus ini, maka aset mereka itu otomatis mendapatkan proteksi dari pembukuan dan juga penyitaan yang biasa dilakukan KPK. Saya nggak tahu nanti ke depan ini bagaimana kira-kira KPK itu untuk dapat membekukan aset-aset para koruptor ini nanti. Karena ini rancu sekali nanti. Karena ada suatu jaminan yang tidak bisa dipidanakan, tapi di sisi lain KPK itu udah menemukan hal-hal yang memang sudah relate dengan data yang KPK pegang, misalnya seperti itu. Nah, artinya gini Mas Awalil, terakhir, jika regulasi turunan atau aturan teknis pasal 50A ini tidak segera diamandemen atau diselamatkan atau diselaraskan gitu dengan undang-undang tindak pidana pencucian uang, ya, undang-undang TPPU gitu Mas Awalil, dan undang-undang juga apa namanya pemberantasan tipikor, maka Indonesia ini akan berisiko mengalami penurunan kredibilitas yang sangat tajam di mata lembaga internasional seperti Financial Action Task Force-nya. Nah, yang pada akhirnya nanti Mas Awalil justru bisa menaikkan risk premium investasi negara kita, apa yang tadi Prof Karim jelaskan. Jadi itu kita tidak akan bisa lepas dari itu. Maka tentunya kita ini harus bijak. Saya kira bisa kan untuk tidak terburu-buru. Karena ini sangat krusial. Ini adalah sektor keuangan jantung ekonomi kita. Kalau kita terburu-buru, maka ini akan membawa dampak kepada negara kita yang hemat saya, negara bisa hancur nanti, Mas Awalil. Demikian, Mas Awalil. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf karena saya dari perjalanan dari Sragen ini ke Solo.
Jadi tidak maksimal Mas. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.